Coba kita bayangin sebentar, bagaimana kalau dunia yang kita kenal sekarang sebenarnya cuma hasil dari satu kejadian kecil di masa lalu? Bagaimana kalau saat itu Jerman Nazi tidak kalah di Perang Dunia Kedua? Tidak ada cerita Berlin jatuh, tidak ada foto Hitler bundir, malah yang ada justru satu berita besar: perang telah dimenangkan oleh Jerman. Kelihatannya jauh dari Indonesia ya, padahal dampaknya justru sangat dekat. Oke teman-teman, kali ini kita santai aja ya. Kita coba berandai-andai nih dengan sejarah masa lalu. Supaya cerita andai katanya masuk akal, kita mulai dari sini. Kita bayangkan pada saat itu Uni Soviet kalah lebih cepat. Musim dingin tidak menyelamatkan mereka. Moskow pun jatuh dan perang di timur selesai. Terus Inggris juga kehabisan tenaga. Diserang terus-menerus lewat udara. Akhirnya mau tidak mau harus memilih berdamai daripada hancur total. Kemudian Amerika Serikat datang terlambat dan terlalu jauh. Akhirnya memilih mundur dan fokus ke wilayahnya sendiri. Tahun 1946, Perang Dunia Kedua selesai dan dunia akan memasuki babak baru. Babak yang jauh lebih gelap. Kalau Nazi menang, dunia memang tidak akan langsung kiamat teman-teman. Kota-kota tetap berdiri, orang-orang tetap bekerja. Tetapi ada satu hal yang akan berubah. Siapa yang boleh berbicara dan siapa yang harus diam. Tidak akan ada PBB, tidak akan ada konsep hak asasi manusia, dan tidak akan ada yang berani untuk protes. Eropa jadi wilayah Jerman, Afrika dan Timur Tengah jadi ladang sumber dayanya, dan Asia diserahkan ke sekutu setianya, yaitu Jepang. Dunia memang kelihatan tertib, tapi tertib karena takut. Di dunia ini, tidak semua orang akan dianggap manusia sepenuhnya. Media hanya satu arah. Seni harus memuji negara. Sains berkembang, tapi hanya untuk perang dan pengawasan saja. Kalau kamu berbeda, lebih baik diam. Dan yang paling mengerikan, lama-lama semua orang jadi terbiasa. Karena kalau sesuatu terjadi terus-menerus, manusia mulai menganggapnya normal. Dan Holocaust akan dianggap biasa dan akan terus ada. Ya, Holocaust itu adalah peristiwa pembantaian yang dilakukan oleh Jerman Nazi pada masa kepemimpinan Hitler. Sasaran utamanya adalah kaum Yahudi dan komunis. Oke, setelah tadi kawasan Eropa dan Amerika tak berkutik. Sekarang kita bergeser ke Asia. Dengan restu penuh dari Jerman, Jepang akan jadi penguasa mutlak Asia Timur dan Asia Tenggara. Slogan Asia untuk Asia tetap dipakai. Tapi kenyataannya, jika Jerman Nazi menang saat itu, Cina akan tetap dijajah. Korea akan ditekan habis-habisan. Asia Tenggara pun akan jadi wilayah kerja paksa. Dan disinilah di Asia Tenggara Indonesia berada.
Jikalau Nazi menang, satu hal yang hampir pasti ya, Indonesia tidak merdeka pada tahun 1945. Kenapa? Karena Jepang tidak kalah. Tidak akan ada kekosongan kekuasaan. Tidak akan ada momen untuk memproklamasikan kemerdekaan. Dan Indonesia tetap di bawah jajahan Jepang. Minyak kita diambil, karet kita dikirim keluar, tenaga kerja dipaksa terus bekerja, dan Romusa tidak berhenti dalam beberapa tahun, tapi mungkin bisa berlangsung puluhan tahun lamanya. Tokoh nasionalis mungkin masih ada, tapi bukan sebagai pemimpin atau sebagai presiden, melainkan sebagai pejabat lokal di bawah telunjuk penjajah. Indonesia ada, tapi hanya sebagai wilayah dan bukan sebagai negara. Dan jika Nazi menang nih ya, tidak akan ada gelombang kemerdekaan, tidak akan ada konferensi Asia Afrika, dan tidak akan ada gerakan non-blok. Nama Indonesia tidak akan pernah dikenal dunia. Soekarno tidak akan pernah berdiri berpidato di Bandung. Indonesia tidak akan pernah jadi pemain global. Mungkin kita tetap hidup, tapi kita tidak akan pernah benar-benar didengar. Jadi, kenapa cerita andaikan seperti ini penting? Karena sejarah tidak selalu pasti. Kadang ia ditentukan oleh hal-hal yang kecil. Kemerdekaan Indonesia bukan sesuatu yang otomatis terjadi. Kemerdekaan Indonesia melalui perjuangan gigih para pemimpin dan rakyat Indonesia mengusir penjajah. Tapi satu hal yang mungkin kita tidak tahu, lahirnya kemerdekaan Indonesia ternyata besar kecilnya ada peran dari dunia juga. Ia lahir karena dunia saat itu sedang retak dan celah itu dimanfaatkan. Seandainya Nazi menang pada saat itu, dunia mungkin tetap berjalan, tapi besar kemungkinannya kita tidak pernah menyebut diri kita sebagai bangsa yang merdeka. Itulah tadi perumpamaan atau perandai-andaian jika Jerman Nazi menang Perang Dunia Kedua. Terima kasih sudah menonton dan meluangkan waktunya. Jika kamu suka dengan video ini, dan jika kamu baru di channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya. Les Harian pamit, dan sampai jumpa.